Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Inanti Dewi Habibah, mahasiswi Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dalam video ini, aku akan berbagi informasi mengenai cara repotting sukulen dan juga perawatannya yang biasa aku lakukan. Mesti penasaran kan? Tonton terus ya videonya. Halo semuanya, apa kabar? Dalam video ini, aku bakalan membagi pengalaman dan juga pengetahuan aku tentang cara repotting sukulen dan juga perawatannya yang biasa aku lakukan. Nah, sebelumnya aku bakalan ngasih tahu nih, barangkali ada yang belum tahu. Repotting itu apa sih? Jadi, repotting itu adalah mengganti pot tanaman kita yang lama dengan pot yang baru. Nah, biasanya repotting ini tuh dilakukan dengan beberapa sebab. Yang pertama, ketika sukulen itu mempunyai tunas baru atau munculnya anakan baru. Ketika ini terjadi, sebaiknya mulai dipisahkan ya, supaya pertumbuhan dari tunas baru ini dapat lebih maksimal. Lalu yang kedua, ketika sukulen itu terkena hama. Biasanya hama yang menjangkit atau yang menyerang sukulen ini adalah kutu putih. Lalu alasan yang paling umum adalah ketika sukulen itu sudah tumbuh besar sehingga tidak muat lagi di pot yang lama. Selanjutnya, hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan ketika kita mau melakukan repotting. Untuk yang pertama, yang paling utama adalah pot yang baru ya. Tentunya ukurannya lebih besar dari ukuran sebelumnya. Nah, di sini aku menggunakan dua jenis ukuran pot yang berbeda. Tentu saja, di sini aku menggunakan batu-batu kecil. Nah, di sini juga aku menggunakan media tanam. Nah, media tanam ini tuh terdiri dari sekam bakar, terus juga ada pupuk organiknya. Tidak lupa kita menggunakan pasir. Nah, sebenarnya penggunaan media tanam ini antara pasir dan sekam bakar itu bisa dicampur ya. Cuman aku di sini tidak mencampurnya. Jadi aku menggunakannya secara terpisah. Nah, untuk langkah yang pertama, itu kita siapkan pot. Untuk lubang-lubang di dalam pot, aku menggunakan batu-batu kecil tadi untuk menutupi lubangnya. Hal ini bertujuan agar tidak keluar dari pot dan berserakan gitu. Apalagi di sini aku menggunakan sebagai dasarnya itu adalah pasir. Untuk lapisan selanjutnya, baru aku menggunakan sekam bakar tadi. Itu sebenarnya aku tidak menggunakan rasio yang pasti gitu ya, karena disesuaikan dengan ukuran pot dan juga ukuran dari akar sukulennya. Perlu diingat juga ya, ketika kita melakukan pemindahan sukulen ini, lakukan secara perlahan dan hati-hati. Nah, di sini kita sebenarnya bisa menggunakan kembali media tanam yang lama apabila masih layak digunakan. Layak digunakan di sini artinya tidak terkena hama dan terlihat subur gitu media tanamnya. Nah, untuk penanaman selanjutnya, aku juga melakukan hal yang sama. Aku menutupi lubang-lubang di dalam pot ini, tapi hanya sebagian saja, tidak semuanya ditutup. Karena kita juga masih membutuhkan lubang-lubang di dalam pot ini untuk keluarnya air. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini aku mau memberitahu nih, ketika sukulen, ada sukulen yang kering, ada daun-daunnya yang kering, itu segera dicabut dan dibuang. Karena sukulen yang kering ini itu dapat menimbulkan penyakit. Penyiangan seperti ini mungkin dapat dilakukan pengecekan setiap 2 minggu sekali ya. Nah, untuk topping sukulen, kita bisa menggunakan pasir atau juga batu-batu kecil atau kerikil-kerikil kecil ya. Cuma di sini aku menggunakan pasir. Sebenarnya tujuan penggunaan pasir ini juga membantu keporosan dari media tanam yang kita gunakan.
Nah, untuk yang selanjutnya, ini aku melakukan propagasi yang dilakukan dari daun sukulen. Untuk teman-teman yang mempunyai sukulen, ingin mempunyai sukulen yang banyak, itu bisa banget nih menggunakan cara propagasi dari daun. Dan cukup disimpan di atas media tanamnya saja, nanti daunnya itu akan tumbuh akar dengan sendirinya. Terus gimana sih cara mengetahui apakah hasil dari propagasi ini tuh sudah siap dilakukan pemindahan atau belum? Untuk mengetahuinya bisa dilihat dari induk daun yang kita gunakan untuk propagasi itu sudah kering, berarti itu sudah dapat dilakukan pemindahan. Ketika sudah selesai melakukan repotting, jangan langsung dilakukan penyiraman ya, karena sukulen ini perlu penyesuaian atau adaptasi terhadap pot yang baru. Nah, dalam video ini aku melakukan penyiraman 2 hari setelah pemindahan ya. Kemudian untuk metode penyiramannya sendiri itu terdapat 2 cara. Untuk cara yang pertama, di sini aku melakukan penyiraman seperti biasa. Ketika melakukan penyiraman dengan cara seperti ini, diusahakan agar air tidak terkena daun sukulen. Lalu cara yang kedua adalah dengan melakukan perendaman, di mana pot sukulen itu direndamkan ke dalam wadah yang berisi air. Ketika melakukan metode ini juga kita masih tetap bisa untuk melakukan penyiraman ya. Hal ini bertujuan supaya dalam proses penyiraman ini dapat dilakukan lebih cepat. Nah, bisa dilihat ya, terdapat perbedaan antara tanah yang telah terserap air dan yang belum terserap air. Untuk jadwal penyiramannya sendiri dapat dilakukan 1 minggu 1 kali ya. Jangan terlalu sering, karena jika tanaman sukulen terlalu sering terkena air, maka sukulennya akan mudah busuk. Perlu diingat juga ya, sebelum melakukan penyiraman, teman-teman bisa mengecek dulu apakah media tanamnya ini sudah kering atau belum. Ketika melakukan penyiraman ini, lakukan pada sore hari. Jangan dilakukan pada pagi hari atau ketika matahari sedang terik-teriknya, karena sukulennya ini nanti akan terkena sunburn. Juga hindari penempatan sukulen ini tuh dari sinar matahari secara langsung. Oke teman-teman, mungkin segitu aja informasi yang bisa aku berikan mengenai repotting sukulen dan juga perawatannya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih teman-teman, sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.